Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kinta Rizky Amanda dengan NIM 220600404 kelas B2 non reguler PGSD. Mata kuliah pembelajaran literasi sekolah dasar dengan dosen Ibu Aurel Saktiani MPD. Nah, di sini saya bertepatan di lokasi SDN Kertasari yang dimana lokasi ini untuk memenuhi tugas UTS saya yang dimana saya ini akan mewawancarai salah satu guru di SD Kertasari ini. Yuk, mari kita pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, di sini saya akan memperkenalkan diri mungkin terlebih dahulu. Saya Kinta Rizky Amanda, mahasiswa dari Universitas IKIP Siliwangi, dan di sini saya untuk memenuhi tugas mata kuliah saya yang mewawancarai ke pihak guru atau di sekolah. Nah, di sini saya berkesempatan hadir di SD Kertasari mungkin untuk mewawancarai beberapa guru dengan tujuan yang saya dapat dan untuk konsentrasi tugas saya. Nah, di sini saya mengambil judulnya itu seperti konsep dalam pembelajaran literasi di SD gitu, Pak. Nah, di sini pembelajaran literasi di sekolah dasar itu kan bertujuannya untuk membekali siswa dengan kemampuan membaca, menulis, berhitung atau dengan mampu berbicara dan berpikir kritis juga, ya, Pak. Nah, di sini tujuan utamanya itu saya kan pembelajaran literasi di SD itu kan memang untuk membutuhkan kemandirian siswa dalam belajar dengan menguasai keterampilan literasi, dan siswa juga akan mampu mempelajari tentang hal mungkin secara mandirinya, menguasai beberapa materi mungkin, dan juga beradaptasi dengan perubahannya, dan juga berkomunikasi secara yang efektif gitu, dan mungkin terlibat aktif gitu siswanya. Nah, di sini saya akan bertanya mungkin terlebih dahulu kepada Bapak. Di sini Bapak mengajar di kelas berapa atau dengan kelas berapa? Baik, terima kasih. Saya panggilnya Ibu apa ini? Ibu guru saja ya, karena sudah menjadi seorang ibu. Ibu Kinta, terima kasih atas waktunya. Saya Selamat Widodo, guru kelas 5 dan mengajar di SD Negeri Kertasari, Kecamatan Kisari. Di sini Bapak sudah bertugas menjadi guru berapa lama? Untuk di SD Kertasari sendiri ini baru 3 tahun. Nah, kalau untuk masa kerja keseluruhan sudah dari 2014 di kelas 3. Dan sekarang Bapak diposisikan di guru kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Nah, di sini kebetulan sekali saya punya tugas yang untuk mewawancarai Bapak tentang literasi gitu, Pak. Bagaimana gitu yang Bapak pahami gitu mengenai literasi, dan juga mengapa pembelajaran literasi itu sangat penting di tingkat sekolah dasar itu, Pak. Konsep tersendiri yang menurut saya, kenapa literasi itu penting? Karena literasi itu adalah dasar, fondasi. Ibaratkan ini, kita membangun rumah, kalau tidak ada fondasi, tidak ada tiang-tiangnya, rumah itu akan kokoh dan akan kuat, akan kokoh. Nah, jadi itulah literasi. Jadi sebelum kita paham bagaimana literasi itu, anak tersebut bisa membaca, menulis, dan berhitung, ataupun cara komunikasi, kalau tidak paham, itu materi-materi yang lain kita akan susah. Karena yang awalnya kenapa di sekolah dasar itu penting, ya ini fondasinya. Kalau di fondasi tidak kuat, maka ke atas itu tidak akan kuat. Terus bagaimana Pak untuk kayak menggabungkan konsep literasinya dengan mata pelajaran yang lain gitu dalam proses pembelajaran literasi di kelas? Oke. Konsep pembelajaran literasi di kelas ya, ini saya ambil contoh sebagai alat media ya. Oke. Ini apa? Kotak ya. Kotak, coba tuliskan kotak itu hurufnya apa saja, ada K, bentuknya apa saja, K, O, kemudian. Nah, ini kira-kira ini apa, alat apa? Handphone, coba tulis handphone. Nah, bentuknya seperti apa? Persegi panjang. Persegi panjang itu luas apa rumusnya? Panjang kali lebar. Nah, ini dalam satu media, dalam satu benda, bahasa Indonesia dapat, dari IPA tidak dapat, bahayanya frekuensi dari HP itu seperti apa, dan terus matematikanya dapat. Nah, ini yang namanya penggabungan literasi atau dengan pembelajaran dengan matematika pelajaran yang lainnya ya, atau contoh hal yang lainnya pada pengenalan badan ya. Coba anak-anak ya, ini dari bahasa Indonesia, matematika, dan IPA juga bisa digabung. Coba anak-anak, mana hidung kamu? Ini, coba hidung tulis bagaimana? Mana telinga kamu? Ini mata kamu. Nah, kalau mata kamu dengan mata teman kamu, contoh mata Andi berapa? 2, mata Dion berapa? 2. Kalau ada dua orang, ada berapa mata? 4 mata. Itu kan penggabungan ya. Jadi seperti itu sebenarnya literasi itu sih. Jadi gabungan keseluruhan juga gitu ya. Dan ini seperti yang baru saya jelaskan itu, ada nggak sih Pak tantangannya gitu dalam yang dihadapi dari berbagai literasi yang di sini gitu di kelas? Tantangan terutama ini kesannya ya, luar biasa bagi anak yang sudah kelas 5 tetapi belum bisa membaca. Itu tantangan tersendiri bagi saya. Ada siswa, memang dari awalnya siswa ini bukan dari awalnya pas pindah ke sini gitu, di kelas 5 karena tersebut masih nol untuk mengenai ya Quran, untuk mengenai literasi
literasi ini. Nah di situ tantangannya apa? Bukannya susah untuk mendisiplinkan anak dulu. Kita hal yang pertama agar anak mau itu kita disiplin dulu anaknya, harus mau sekolah, terus mau belajar, ini disiplin dulu karakter dulu kita bentuk. Setelah itu dia ada berdisiplin, ada kemauan juga, juga kemauan anak itu gitu kan. Nah kalau tidak ada kemauan susah. Nah, jadi istilahnya tantangan ini yaitu jadi kalau anak sudah kurang banget dari awalnya itu akan pada saat dewasa udah makin besar semakin susah untuk mempelajari itu. Nah, terus juga dari keluarga juga. Itu sangat betul. Jadi kalau hanya di sekolah kan kita dari jam 7 sampai jam 12 lah katakannya. Nah setelahnya kan gimana? Apakah materi atau pembelajaran di sekolah akan diteruskan di rumahnya gitu kan? Ini yang akan jadi jadi stakeholdernya. Nah setelah tantangan yang sudah kita lalui gitu Pak, jadi kan yang seperti barusan contoh ada anak yang kurang gitu interaksi apapun dan kita tuh sebagai guru gitu Pak, untuk cara mengatasinya itu bagaimana sih gitu, apakah sulit atau mudah bisa diatur oleh kita atau gimana? Ada beberapa strategi atau metode yang kita terapkan untuk menghadapi atau menangani anak-anak seperti itu. Yang pertama kita ajar komunikasi terlebih dahulu oleh pendidik. Kenapa kamu seperti ini? Kenapa kamu kok belum paham di materi ini? Kenapa seperti itu? Kita komunikasi dengan benar. Nah yang kedua, karena di sini kurikulum merdeka bebas ya, anak dalam arti bebas itu kita tidak bisa memaksakan apa yang saya inginkan anak tersebut, tapi anak tersebut mau apa? Nah kita mau fasilitasinya itu. Jadi strategi pembelajarannya, media pembelajarannya, itu kita harus benar-benar berkolaborasi dalam hal itu. Penggunaan metode, media, dan saran yang ada di sekolah juga, asal-asal yang ada di mana itu. Sekarang kan ada di metode dan teknik pembelajaran literasi itu yang efektif menurut Bapak gitu untuk siswa di SD gitu, memakai metode dengan teknik apa? Bisa dengan bermain peran. Anak-anak tersebut dia berperan sebagai ada profesi ya, misalkan sebagai dokter, tentara, dia secara tidak langsung dia mengungkapkan kalau dokter kerjaannya apa, polisi seperti apa, itu udah mengucapkan literasi itu dengan seperti itu anak itu akan terbiasa. Nah, terus dengan game ya, permainan, terus ada gambar-gambar juga, itu anak video pembelajaran dengan IT yang kita kombinasikan, nah itu anak-anak akan lebih semangat dan lebih apa namanya, lebih berwarna, lebih berkesan gitu. Menarik untuk belajar. Betul. Agak mudah dipahami juga. Betul. Mungkin dari segi kemampuan atau menilainya gitu Pak. Jadi guru itu bisa menilai kemampuan literasi siswa di kelas tuh yang seperti apa gitu. Jadi kan tadi tuh dengan cara metode dan teknik gitu ya Pak. Nah sekarang untuk kita sebagai guru untuk menilai kemampuan literasi itu seperti apa? Untuk menilai ya kemampuan literasi itu bagaimana benar kita. Terus kita mempunyai instrumen sendiri ya. Instrumen itu kan bisa berupa instrumen yang tertulis dan memang kita sudah ada capaian-capaian tertentu ya kayak gitu. Nah, ada formatif, begitu dan lain-lain lah gitu. Di situlah kita lihat anak itu, oh iya target dalam minggu ini kita sudah terhadap anak itu sudah sampai mana nih? Apakah tercapai belum di dalam satu minggu ini? Kalau tercapai dan anak itu bisa, kita lanjut. Kalau anak tersebut perlu diulang, kita ulang lagi. Karena di fase ini kan kita di SD ini kelas ini fase C ya. Jadi kalau memang dia belum untuk siap melangkah ke sana, ya tetap kita dapat anak tersebut tetap di fase C untuk melanjutkan nanti di kelas 6 ini tidak masalah. Karena memang kita berkembang materinya itu per fase kan. Jadi kita harus ada penilaian sini. Kalau anak sudah mampu, sudah bisa sanggup untuk melangkah ke materi selanjutnya, kita harus lanjutnya. Tapi kalau belum, kita akan mengulang materi tersebut. Sekarang di sekilas lagi mungkin Pak tadi disampaikan yang peran orang tua mungkin Pak. Nah mendukung apa tidaknya gitu pada pembelajaran literasi anak untuk di rumah maupun di sekolah? Ya. Alhamdulillah ya saya ya secara garis besar ini secara garis besar kelas 1 sampai kelas 6 orang tua di sini itu sangat mendukung ya, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kebaikan siswa ya termasuk ya kayak misalkan ada kegiatan kesenian ataupun kegiatan sosial ataupun kegiatan matematika, literasi, budaya segala macam orang tua itu support dari sini, support mereka itu. Jadi alhamdulillah di sini sangat-sangat luar biasa antusias orang tuanya gitu kan. Tetapi mungkin ada juga beberapa orang tua yang memang sibuk dengan kerjaan sehingga anak yang tersebut kurang terperhatikan. Gimana Pak? Iya, beberapa orang tua yang mungkin tidak memperhatikan lebih dalam gitu, menyuruhkan untuk membaca atau menulis gitu ya Pak di rumah, karena kan orang tua itu punya kesibukan yang lain lagi gitu selain dari menguji di rumahnya gitu kan, karena pasti kan kurang kan. Nah sekarang Pak untuk mengintegrasikan gitu Pak dari kurikulum merdeka itu cara kita mengajarkan literasi di kelasnya itu ada nggak perbedaan antara kurikulum yang baru dengan yang kurikulum merdeka yang sekarang gitu Pak? Hal untuk secara keseluruhan materi itu tidak ada perbedaan yang muncul. Cuma di sini yang menurut saya ada perbedaan cara itu ya. Jadi kalau di kurikulum merdeka ini ya, anak-anak itu kita tidak boleh paksa
merdeka dengan kemampuan dan kesesuaian dengan kemampuan tersebut ya. Jadi kita sebagai guru jangan punya hanya satu metode, jangan hanya punya satu cara, tetapi kita harus bagaimana bisa memfasilitasi ya anak tersebut. Itu yang disampaikan oleh kawan-kawan terhadap siswa, bahwa guru itu harus menambah ilmu. Ya, dimana maksudnya menambah itu ya kita harus bisa memfasilitasi anak tersebut untuk kemampuannya itu untuk berkembang. Dan sekarang Pak, kalau misalkan dari hasilnya gitu Pak, dari mungkin sudah mengalami beberapa pelajaran literasi ya yang sekarang sudah dilakukan gitu ya. Nah sekarang ada ya Pak contoh hasil karya anak gitu Pak yang seperti literasinya itu memakai Pak itu kan seperti diajarkan di kelasnya gitu Pak. Jadi contoh hasilnya itu berupa seperti apa gitu Pak? Alhamdulillah di kelas ini sendiri untuk dihasilkan karya dari anak sendiri sudah ada seperti komunikasi, terus akronim yang diperkenalkan di kelas ini yaitu saudara-saudara misalkan asbak gitu kan, ambil sampah buang tempatnya gitu, terus mas kenapa membaca serentak itu kan literasinya gitu, boleh baca segala macam. Alhamdulillah di kelas kami di kelas ini itu sudah ada itu gitu kan, maka kita pandu situ karena memang itu salah satu menjadi moto kita juga kayak asbak ya, asbak ambil sampah buang ke tempatnya. Itu semua Pak sendiri Iya, kelas ya Pak? iya, terus ada Dimas, gerakan membaca serentak. Nah, bila itu juga di kelas 3, alhamdulillah untuk beberapa tahun terakhir ini, udah 2 tahun terakhir untuk AMBK literasi khususnya dengan literasi itu, saya berperan kolaborasi bukan hanya saya sebagai wali kelas, tetapi di sini semua yang berperan, ya, termasuk pada saat AMBK, rektor atau teknisi segala macam, itu sangat berperan sekali dalam AMBK, di mana nilai AMBK ini itu semua alhamdulillah itu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi kami ya seluruh warga atas tadi ya, tanpa bantuan dari operator, tanpa bantuan dari guru yang lain mungkin AMBK tidak akan berjalan dan nilainya mungkin tidak akan seperti ini. Alhamdulillah atas kolaborasi dari semua pihak literasi di kota saya ini meningkat luar biasa sama saya. Berarti selain dari untuk kegiatan literasi di kelasnya juga mungkin mengikuti salah satunya itu mengikuti AMBK gitu ya di materi tentang literasi itu. Nah berarti untuk bukti dari literasi itu yang bertujuan dari untuk meningkatkan dalam pendidikan mungkin apa ya di sekolahnya. Sekian mungkin Pak dari pertanyaan dari saya. Mohon maaf ada kata pertanyaan mungkin bukan sekian. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya untuk berbicara dengan kami. Dan kalaupun boleh saya untuk melihat hasil gitu kan nanti di kelasnya berupa gambar, foto atau yang lainnya mungkin nanti saya akan ini Kita membaca dengan setelah membaca